Rencana pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menuai protes dari berbagai pihak. Isi pasal dalam RUU HIP itu diduga menjadi upaya mengkerdilkan Pancasila. Benarkah demikian? Bagaimana pula pembahasan RUU HIP itu akhirnya menggelinding di Senayan? Gelombang unjuk rasa dan penolakan pun mulai lantang terdengar setelah Senayan berencana membahas rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Lalu apa saja isi pasal janggal dalam RUU Haluan Pancasila itu? Salah satu poin penolakan paling disorot adalah pasal yang menyebut ciri pokok Pancasila, itu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong royong. Muncul pula pertanyaan, mengapa RUU HIP juga tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme yang disebut akan berpotensi memecah belah masyarakat. Lalu dari mana sumbu pembahasan RUU HIP dinyalakan? Apa pula urgensinya? Bangsa Indonesia harus melindungi sendiri bangsanya dari ancaman-ancaman ideologi itu. Nah, untuk itulah perlu hadirnya sebuah payung hukum yang setingkat dengan undang-undang untuk menjadi pedoman pemantapan dan pembinaan ideologi Pancasila itu. Dan terkait dengan wacana munculnya ajaran PKI masuk di dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila ini dengan indikator yang Ustadz Zaitun katakan tadi, bahwa ada penolakan terhadap gagasan atau usulan memasukkan TAP MPRS 255 atau 66 ke dalam konsideran, mengingat RUU itu satu hal yang sebenarnya perlu diuji secara faktual, secara lapangan. Senayan pun bereaksi atas RUU HIP yang isinya mengundang protes dari berbagai elemen masyarakat itu. Mayoritas partai politik memberikan catatan atas RUU itu, termasuk Partai Golkar. Dalam sepekan ini, tim TV One telah meminta penjelasan fraksi Partai Golkar di DPR tentang catatan atas RUU HIP itu. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang bisa memberikan keterangan. Menolak tegasnya kalau mau ada RUU apapun namanya, mau HIP mau PIP, tetapi isinya seperti yang ada di RUU HIP sekarang, ya. Kalau cuma dirubah namanya ngapain kalau isinya tidak berubah? Yang paling penting kan justru isinya, gitu loh. P3 hanya seperti yang kami sikapi sejak awal. Kalau ada yang mau mengusulkan, P3 tidak mengusulkan, ya, ada mau mengusulkan RUU, tapi hanya untuk mengatur kelembagaan BPIP untuk memberikan pengaturan tentang eksistensi legal standing BPIP dan tupoksinya, ya silakan saja. P3 akan dalam posisi untuk melihat seperti apa sih, ya, tupoksi yang akan diuraikan di dalam RUU itu. Yang jelas kalau kami yang di MPR, ya, yang jelas tidak ingin juga kemudian terjadi overlapping antara tugas-tugas MPR di dalam melakukan sosialisasi 4 pilar MPR atau 4 konsensus bernegara itu dengan katakanlah tugas-tugas BPIP, ya. Nanti terjadi anggaran double, tidak efektif, ya. Nah, ini yang kami ingin hindari. Si PKB memandang bahwa rancangan undang-undang ini pertama harus memperhatikan situasi yang ada. Sekarang ini masyarakat sedang kena pandemi COVID. Alangkah baiknya kita membahas sesuatu yang tidak membuat kontroversi. Dan yang kedua, naskah akademik juga banyak yang ditolak oleh kelompok-kelompok masyarakat.
Kami tahu bahwa katakanlah PKB ini Pancasila ini sudah dianggap final dan Pancasila menjadi jargon, bukan hanya jargon, ideologi, falsafah hidup di setiap kegiatan-kegiatan partai. Dan artinya bahwa PKB, dukungan PKB terhadap Pancasila itu sudah final. Ketika ada undang-undang yang mencoba menafsir ulang Pancasila, maka sebelum dikaitkan sama PKI sendiri, menurut saya ini sudah akan bermasalah. Karena ketika membahas dasar negara pasti akan banyak orang yang ingin terlibat. Ini dalam masa pandemi kita sangat terbatas melibatkan publik. Nah, yang kedua menjadi lebih ada dalam tanda kutip tuduhan. Saya masih mengatakan tuduhan karena kalau dalam pasal-pasalnya tidak ada yang mengarah ke komunisme. Tetapi ketika ada di pasal 7-nya dari Pancasila bisa diperas jadi Trisila kemudian jadi Ekasila, maka opini dan memori publik kembali ke ketika pembahasan di konstituante, di mana yang paling keras berteriak tentang Ekasila yang dalam bahasa Bung Karno ini gotong royong itu adalah teman-teman dari dulu Partai Komunis Indonesia namanya, ya. Ya, itu kan bagian dari masukan kepada DPR yang tentunya juga kami perhatikan, tidak juga hanya dari PBNU, tetapi ada juga masukan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan lain seperti Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Dan memang secara teknis memang belum ada pembahasan di DPR, sehingga kami memang mendahulukan suara publik yang tentunya kami ingin dengar sebelum kemudian lanjut ke pembahasan dan lain-lain. Silang pendapat dan polemik yang berkepanjangan pun membuat Istana akhirnya menunda pembahasan RUU HIP itu. Ya, Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut dan meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan atau elemen-elemen masyarakat.